Antara tahun 1050 dan 931 sebelum Masehi, orang Ibrani mendirikan sebuah kerajaan. Salah seorang dari raja itu lahir dari perselingkuhan. Di pantai daerah orang Semit Barat, salah satu dari suku-suku pengembara yang telah ikut dalam serangan bangsa laut ke Mesir, telah menetap di dekat Laut Tengah. Pemukiman mereka berkembang menjadi kota-kota, dan kota-kota membentuk suatu aliansi yang terorganisasi secara longgar, yang disebut Pentapolis. Orang Mesir menyebutnya Peleset. Tetangga-tetangga mereka menyebut mereka Filistin. Orang Filistin tidak menulis, dan itu berarti bahwa sejarah mereka sampai kepada kita dengan dibiaskan melalui kronik-kronik musuh-musuh mereka. Tetapi sisa-sisa peninggalan mereka mengisyaratkan bahwa kebudayaan mereka sebagian besar memang pinjaman dari kebudayaan lain. Hampir sejak menetap di sana, mereka ditantang oleh para pesaing atas tanah itu, yaitu keturunan Abraham. Setelah meninggalkan Mesir, orang Ibrani lenyap dari kancah sejarah selama beberapa dasawarsa. Menurut cerita mereka sendiri, mereka mengembara di gurun selama 40 tahun. Tahun-tahun dari sudut sejarah tak kelihatan itu, secara teologis sangatlah menentukan. Kitab Eksodus menyatakan bahwa Tuhan mengumpulkan orang Ibrani di sekeliling Gunung Sinai dan memberikan kepada mereka 10 perintah yang dipahat pada 2 loh batu. Itu adalah landasan dasar identitas nasional orang Ibrani yang mendorong ke arah reorganisasi politis. Bangsa Ibrani secara tak resmi merunut asal-usul mereka kepada Abraham dan ke-12 cucunya selama berabad-abad. Kini atas perintah ilahi, Musa, pemimpin mereka, melakukan cacah jiwa dan mendaftar semua klan dan keluarga. Mereka dibagi ke dalam 12 suku, masing-masing disebut dengan nama cucu Abraham yang menjadi leluhurnya. Suku Yehuda merupakan suku yang paling besar. Pengakuan resmi terhadap ke-12 suku adalah persiapan untuk gerakan berikutnya. Orang Ibrani kini telah mengembara jauh ke perbatasan selatan daerah Semit Barat. Musa sudah mati, dan Yosua, ajudan dan pembantunya, telah menjadi komandan baru mereka. Di bawah pimpinan Yosua, suku-suku Ibrani menyatakan klaim terhadap daerah sepanjang pantai dari Lebanon sampai ke Efrat, seluruh negeri Hiti, sampai ke Laut Besar di sebelah barat. Kemudian ia memerintahkan agar semua orang Ibrani dewasa disunat, karena ritual sunat telah diabaikan selama 4 dasawarsa di gurun. Tampaknya ini mungkin bukan awal yang baik untuk suatu kampanye yang akan melibatkan banyak jalan kaki. Tetapi Yosua merasa perlu agar orang-orangnya mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Penaklukan Kanaan adalah pemenuhan janji yang diberikan kepada Abraham, orang Yahudi pertama dan orang pertama yang menyunatkan anak-anak lelakinya 600 tahun sebelumnya. Sasaran militer pokok mereka adalah Yeriko. Orang Ibrani menyerbu melewati tembok yang sudah runtuh dan menghancurkan segala benda hidup, lelaki, perempuan, anak-anak, sapi, domba, dan keledai. Yosua meninggal dalam usia lanjut setelah melewatkan seluruh hidupnya dalam penyerangan. Pada waktu ia meninggal, orang Ibrani sudah mendiami beberapa daerah Kanaan. Wilayah yang ditaklukkan telah dibagi di antara suku-suku. Yosua digantikan bukan oleh seorang raja, melainkan sejumlah hakim, yakni nabi-nabi yang menyatakan kepada suku-suku Ibrani yang kini merupakan bangsa Israel apa yang diminta oleh Tuhan.
Israel, nama pengenal bangsa Ibrani sejak bangsa itu menetap di Kanaan, adalah nama yang diberikan kepada Yakub oleh malaikat Tuhan ketika mereka bergulat di sungai Peniel. Tetapi wilayah luas Kanaan masih belum ditaklukkan. Sebabnya antara lain adalah bahwa orang Filistin tidak bersedia menyerahkan sebidang tanah pun kepada para pendatang baru itu. Pada tahun-tahun ketika Israel diperintah oleh hakim-hakim, mereka terus-menerus berperang melawan orang Filistin. Sungguh tidak mungkin menetapkan waktu penaklukan atau invasi orang Ibrani dari daerah Semit Barat di bawah pimpinan Yosua secara pasti. Demikian pula tidaklah mungkin menetapkan secara mutlak tahun-tahun ketika hakim-hakim Ibrani memimpin tentara Israel melawan tuan-tuan tanah Filistin. Tetapi hakim yang paling terkenal, yaitu Samson, yang memiliki kekuatan besar, barangkali melaksanakan kepemimpinan terhadap seluruh wilayah itu sekitar tahun 1050 sebelum Masehi. Pada masa Samson, orang Filistin bukan hanya tidak ditaklukkan, tetapi menyusup ke wilayah Israel. Sepeninggal Samson, kedua bangsa itu masih terus-menerus berperang. Orang Filistin menyerbu daerah-daerah orang Israel, sedangkan orang Israel membakar ladang orang Filistin. Kemudian kedua belah pihak menghentikan perburuan satu sama lain, karena tak satu kerajaan pun menjadi pemenang. Secara politis, kedua bangsa itu menderita akibat kepemimpinan yang sama-sama tidak jelas. Tak ada seorang pemimpin perang Filistin yang mampu menghimpun bala tentara. Sedang para hakim Israel, walaupun memiliki wibawa teologis, tak mampu memimpin peperangan. Akhirnya, karena sudah tidak tahan, orang Israel menuntut adanya seorang raja, agar mereka sama dengan negara-negara lain. Agaknya mereka memikirkan Mesir, satu-satunya negara yang rajanya dapat memukul telak orang Filistin. Mereka ingin menjadikan seorang keturunan Benyamin yang sangat tinggi bernama Saul sebagai raja dan panglima mereka, agar ia dapat memimpin mereka menuju kemenangan militer. Ia secara sah dikukuhkan menjadi raja pertama Israel oleh hakim terakhir, seorang yang sudah tua dan letih bernama Samuel, yang percaya bahwa kedudukan raja merupakan suatu kekeliruan besar. Walaupun diberikan peringatan oleh Samuel, Saul dielulukan sebagai raja dan panglima. Seketika itu juga, ia mulai menyusun serangan melawan orang Filistin. Pertempuran kembali terjadi beberapa kali di bawah pimpinan Saul. Pada salah satu pertempuran yang saat itu berlangsung berlarut-larut dan sedemikian lama, sehingga orang Filistin mengusulkan suatu pertarungan lain untuk menyelesaikan sengketa. Dua petarung andal akan diadu, masing-masing mewakili kedua pihak, dan pemenangnya akan mengambil alih daerah yang kalah. Orang Filistin tentu menduga bahwa pemimpin baru Israel, Saul, akan menjawab tantangan itu. Petarung Filistin adalah seorang raksasa, tingginya 3 meter dan beratnya tidak lumrah. Tetapi Saul sendiri dikenal karena tinggi badannya. Pemilihan Goliat yang bersenjatakan lengkap dan yang telah menjadi petempur sejak masa mudanya adalah sebuah sikap superioritas yang merendahkan. Saul tidak berniat mengabaikan raksasa itu, tetapi seorang Israel lainnya menerima tantangan itu. Ia adalah Daud, yang termuda dari 3 bersaudara dari suku Yehuda, yang telah masuk menjadi prajurit bala tentara Saul. Daud yang percaya bahwa Tuhan menyertainya, keluar dengan membawa ketapel, memukul rebah Goliat dengan satu lontaran batu yang tepat mengenai kepalanya, dan memotong kepala raksasa itu dengan pedangnya sendiri.
Ketika orang Filistin melihat bahwa petarung mereka telah mati, mereka berbalik dan melarikan diri. Kemenangan itu menjadikan Daud sedemikian populer, sehingga Saul memutuskan untuk menyingkirkan dia sebagai kemungkinan pesaing tahtanya. Demi keamanan dirinya, Daud mengungsi ke wilayah Filistin dan menyamar sebagai seorang prajurit. Ketika Saul terbunuh dalam suatu benturan yang sangat keras dengan orang Filistin, Daud kembali dan mengklaim tahta. Daud bertekad menjadikan ke-12 suku Israel bukan hanya sebuah bangsa, tetapi suatu kerajaan. Salah satu tindakan pertamanya adalah mengepung kota Yerusalem yang tetap belum ditaklukkan dan berada di bawah kekuasaan orang Kanaan Barat, yang dalam cerita Alkitab disebut orang Yebus, suatu campuran yang tidak pasti antara orang Semit Barat dan imigran dari Jazirah Arab. Daud menaklukkan kota itu dan membangunnya kembali sebagai kotanya sendiri. Setelah ke-12 suku berada di dalam kekuasaannya, ia melebarkan batas-batasnya. Ia bergerak ke tenggara dan menaklukkan orang Edom. Ia mengalahkan suku-suku Moab di sisi seberang Laut Mati dan suku-suku Amon di sebelah utara mereka, tepat di seberang Yordan. Dan ia secara meyakinkan mengalahkan orang Filistin yang telah bergerak ke Israel begitu mereka mendengar bahwa Daud telah memegang kekuasaan. Itulah akhir kekuasaan Filistin sebagai suatu kerajaan yang kuat. Masa kejayaan mereka hanya berlangsung selama 1 abad lebih sedikit. Kerajaan Daud ditandai tidak hanya oleh kekuasaan luas Israel terhadap hampir seluruh daerah Semit Barat, tetapi juga oleh sesuatu yang tak dapat dilakukan dengan berhasil oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, yaitu penciptaan hubungan persahabatan dengan pemimpin-pemimpin daerah lain. Setelah mengalami perluasan kekuasaan selama lebih dari 20 tahun, apalagi musuh besar mereka, orang Filistin, telah jatuh, kini ia bisa menikmati masa-masa yang relatif damai dalam istana. Meskipun masih terjadi pemberontakan kecil di daerah-daerah yang pernah ia taklukkan. Selama musim semi, ketika raja-raja biasanya pergi berperang, Daud tetap tinggal di istananya di Yerusalem. Penyimpangan dari kepemimpinan militernya yang tidak biasa ini menjadi panggung untuk drama berikutnya. Pada suatu malam, ketika Daud sedang berjalan di atap istananya, dari jauh ia melihat seorang wanita cantik sedang mandi. Wanita ini adalah Batseba, putri Eliam dan istri dari Uriah, seorang bangsa Het atau Hiti, yang merupakan salah satu dari pasukan elit Raja Daud. Ritual mandinya bisa jadi merupakan ritual pemurnian, mungkin terkait dengan siklus menstruasinya. Terpesona akan pemandangan yang dilihatnya, Daud diliputi nafsu, kemudian mencari tahu tentang wanita itu dan mengirim utusan untuk membawa Batseba kepadanya. Narasi tersebut menunjukkan bahwa Batseba tidak memiliki banyak pilihan dalam pertemuan ini, karena ia dipanggil oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan atas apapun di wilayahnya. Meskipun tahu bahwa ia adalah istri Uriah, Daud yang sudah gelap mata, di istananya yang sunyi, Daud tidur dengan Batseba. Tentu saja kemudian kita akan mengetahui bahwa Batseba hamil. Menyadari potensi skandal tersebut, Daud berusaha menutupi dosanya dengan memanggil Uriah dari medan perang. Ia berharap Uriah akan tidur dengan Batseba, sehingga dapat menutupi perbuatannya. Namun rencana Daud digagalkan oleh integritas dan kesetiaan Uriah. Uriah karena solidaritas dengan sesama prajurit dan rasa tanggung jawabnya menolak untuk meninggalkan medan perang
Karena frustasi, Daud menggunakan rencana yang lebih jahat. Ia mengirim surat rahasia kepada Yoab, seorang pemimpin pasukan. Surat itu berisi instruksi untuk menempatkan Uria di garis depan pertempuran yang paling sengit, dan kemudian menyuruh pasukan lain mundur, sehingga ia rentang terhadap musuh. Tindakan pengkhianatan yang disengaja ini menyebabkan kematian Uria dalam pertempuran. Setelah kematian Uria, Batseba berduka atas kematian suaminya. Setelah masa berkabung berakhir, Daud membawa Batseba ke istananya dan dijadikan istri. Batseba melahirkan seorang putra yang kelak kita kenal sebagai Raja Solomon. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.